Cahaya pagi memancar melalui jendela kaca, menyoroti Han Ji-won, seorang CEO berusia 28 tahun yang dingin dan berkuasa. Ia dikenal sebagai Raja Mades dunia bisnis. Hari ini, ia duduk di kursi belakang limusinnya. Tidak dengan setelan jas mahal, melainkan seragam SMA yang rapi. Ia memejamkan mata sejenak. Ini bukan liburan. Ini adalah penyamaran rahasia untuk menyelidiki skandal bisnis keluarga yang bersembunyi di balik yayasan sekolah menengah elit Sowon. Ia mengambil sebuah kalung sederhana, bukan jam tangan mewahnya. Tujuannya jelas, mengungkap kebenaran di sarang singa. Gerbang megah asrama Sowon menjulang di depannya. Saat Ji-won melangkah keluar, aura dinginnya menarik perhatian. Di antara ratusan siswa berseragam, ia terlihat berbeda, lebih tajam, lebih dewasa. Ia berjalan menyusuri koridor yang ramai, mengabaikan bisikan keheranan. Ia berbaur di kelas yang asing, mengamati dengan saksama, bukan untuk pelajaran fisika, tetapi untuk pola keuangan yang mencurigakan. Pada dokumen-dokumen yang tersimpan, setiap sapaan ramah dari guru atau siswa adalah informasi yang ia proses. Sekolah ini adalah papan catur. Ia adalah bidak yang bergerak sendiri. Di malam hari, di kamar asrama yang sederhana, Ji-won menyalakan layar laptopnya. Bukan untuk gym, tetapi untuk mengakses jaringan firewall tingkat tinggi. Di layar, terhampar diagram rumit yang menunjukkan aliran dana gelap. Ia teringat akan janji kepada almarhum ayahnya, pendiri yayasan, yang ingin sekolah ini bebas dari korupsi. Penyamaran ini bukan untuk uang, tetapi untuk kehormatan dan keadilan. Ia menyeringai tipis. Mereka mengira ia hanyalah seorang siswa biasa. Mereka salah. Malam ini, Raja Mades akan memulai pertarungan baru, dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana riuh kelas tiba-tiba terhenti saat seorang siswa baru, Han Ji-won, melangkah masuk. Ia berjalan dengan tenang menuju bangku kosong di bagian belakang. Di bangku depan, Kim Soo-hyun, seorang siswi cerdas dengan mata yang tajam, merasa pandangannya tertarik. Saat Ji-won mengangkat kepalanya, mata mereka bertemu. Sebuah listrik kecil seolah menyambar, membeku di udara. Dunia di sekitar mereka memudar, hanya menyisakan dua pasang mata yang saling menelisik. Satu penuh teka-teki, satu lagi penuh rasa ingin tahu yang dalam. Soo-hyun merasakan sesuatu yang tak biasa dari Ji-won. Gerak-geriknya, cara ia memegang pena, bahkan tatapan matanya yang terlalu dewasa untuk seorang siswa. Ada aura misterius yang menyelimuti Ji-won, seolah ia membawa beban rahasia. Ia tidak seperti siswa lain yang sibuk bergosip atau bermain. Ji-won justru tampak menganalisis setiap detail di kelas. Soo-hyun bertanya-tanya, siapa sebenarnya murid baru ini? Pertanyaan itu bergema dalam benaknya, memicu rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Saat bel istirahat berbunyi, Ji-won bangkit dari tempat duduknya, melangkah keluar tanpa sepatah kata pun. Soo-hyun terus menatap punggungnya yang menghilang di keramaian koridor. Ia merasa ada benang merah yang ditarik, menghubungkan dirinya dengan misteri Ji-won. Bukan sekadar ketertarikan biasa, melainkan intuisi kuat bahwa murid baru ini memegang kunci sesuatu yang besar. Ia meraih buku catatannya, tetapi pikirannya kini dipenuhi oleh wajah dan tingkah laku Han Ji-won. Sebuah kisah baru-baru saja dimulai di balik dinding sekolah ini. Di tengah pelajaran ekonomi yang membosankan, Guru Pak Lee mengajukan pertanyaan rumit tentang pasar saham. Tanpa berpikir panjang, Han Ji-won, yang terbiasa dengan diskusi tingkat tinggi, menjawab dengan analisis mendalam dan istilah-istilah profesional yang jauh melampaui kurikulum SMA. Pak Lee terkejut, menatap Ji-won dengan kerutan di dahi. Suasana kelas mendadak hening. Ji-won menyadari kesalahannya. Ia hampir saja melupakan peran samaran. Ia segera mengubah intonasinya, berusaha terdengar seperti siswa pada umumnya. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Kim Soo-hyun yang duduk beberapa bangku di depan tidak melewatkan insiden itu. Ia sudah curiga sejak awal, dan insiden barusan hanya menguatkan dugaannya. Setelah kelas usai, ia mengamati Ji-won dari jauh. Melihatnya menolak ajakan teman-teman untuk bermain. Ji-won justru pergi ke perpustakaan, bukan untuk mengerjakan PR,
melainkan untuk mengakses komputer dan mencari sesuatu. Shu Hyun merasa seperti seorang detektif. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil. Cara Ji-won memegang ponsel, jam tangannya yang tersimpan rapi di loker, dan tatapan matanya yang selalu mengawasi. Misteri Ji-won semakin dalam. Malam itu, Soo Hyun tidak bisa tidur. Ia mencatat semua yang ia amati tentang Ji-won di buku hariannya. Ia mengamati Ji-won dari jendela kamarnya, melihatnya duduk di taman sekolah, berbicara di telepon dengan nada yang sangat serius. Jauh dari gaya bicara seorang remaja. Dia bukan siswa biasa, bisik Soo Hyun pada dirinya sendiri. Teka-teki ini menggelitiknya, dan ia tahu ia tidak akan bisa tenang sampai ia menemukan kebenarannya. Bayangan Han Ji-won mulai menutupi pikirannya, menariknya lebih jauh ke dalam jaring rahasia yang tersembunyi. Suatu sore, saat Ji-won sedang membaca laporan keuangan di sudut perpustakaan, Soo Hyun tiba-tiba mendekat. "Kau Han Ji-won, kan?" tanyanya lembut. Ji-won terkejut, namun berhasil menyembunyikan keterkejutannya. Soo Hyun tersenyum, lalu menyodorkan sebuah buku fisika. "Aku melihatmu kesulitan dengan soal ini. Mungkin ini bisa membantu." Ji-won mengambil buku itu, dan untuk pertama kalinya sejak penyamarannya, ia merasakan sentuhan kebaikan yang tulus. Sebuah jembatan tak terduga mulai terbentang di antara mereka berdua. Seiring waktu, Ji-won dan Soo Hyun sering belajar bersama. Ji-won, yang awalnya hanya melihat Soo Hyun sebagai siswa biasa, mulai terkesan. Soo Hyun memiliki kecerdasan tajam dan kemampuan analisis yang luar biasa, seringkali memberikan perspektif baru bahkan pada masalah yang kompleks. Mereka berdiskusi tentang ekonomi, politik, hingga filosofi di luar jam pelajaran. Ji-won menemukan dirinya kagum. Ia tak menyangka akan menemukan pikiran sebrilian ini di antara para siswa. Soo Hyun bukan hanya teman, tapi juga rekan diskusi yang berharga. Di sisi lain, Soo Hyun merasa anehnya nyaman di dekat Ji-won. Meskipun ada misteri yang menyelimuti Ji-won, Soo Hyun merasakan aura perlindungan dan ketenangan saat bersamanya. Di dunia sekolah yang penuh tekanan, Ji-won adalah satu-satunya yang tidak menghakiminya, yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Soo Hyun mulai menceritakan kekhawatiran dan impiannya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Tanpa sadar, Ji-won, CEO yang sedang menyamar, telah menjadi pelabuhan aman yang tak terduga bagi Kim Soo Hyun. Senja mulai merayap di SMA Sowon. Setelah jam pelajaran usai, Ji-won tiba-tiba menghampiri Soo Hyun. "Mau ikut denganku ke suatu tempat?" tanyanya, dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan. Rasa penasaran membimbing Soo Hyun. Ji-won mengajaknya menyusuri tangga tersembunyi, hingga mereka sampai di atap sekolah. Angin malam bertiup sejuk, dan pemandangan kota di bawah terhampar luas, berkelip seperti permata. Soo Hyun merasa jantungnya berdebar, bukan hanya karena ketinggian, tetapi karena momen tak terduga ini. Mereka duduk di tepian, kaki menggantung bebas. Ji-won memulai percakapan tentang impian dan masa depan. Ia berbicara tentang visinya untuk mengubah dunia bisnis, tentang keadilan, dan tentang beban tanggung jawab. Soo Hyun mendengarkan dengan saksama. Matanya terpaku pada siluet Ji-won di bawah kerlip bintang. Ji-won tidak hanya berbicara tentang angka dan strategi, tetapi juga tentang nilai-nilai yang ia pegang. Untuk pertama kalinya, Soo Hyun melihat jiwa yang tulus dan ambisius di balik topeng siswa biasa Ji-won. Malam semakin larut, dan percakapan mereka mengalir tanpa henti. Saat Ji-won menoleh ke arahnya, Soo Hyun merasa waktu berhenti. Tatapan Ji-won yang biasanya tajam, kini tampak lembut dan penuh pengertian. Di bawah selimut bintang, Soo Hyun menyadari sesuatu, bukan hanya kekaguman atau rasa aman, tetapi perasaan yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada Han Ji-won. Hatinya berdesir. Atap sekolah ini, yang awalnya hanya tempat tersembunyi, kini menjadi saksi bisu awal mula kisah cinta yang tak terduga. Suatu sore, Soo Hyun secara tidak sengaja menemukan sebuah ID card di loker Ji-won. Itu bukan ID pelajar, melainkan kartu identitas perusahaan. Dengan tulisan CEO Han Ji-won, Phoenix Group, terpampang jelas. Dunia Soo Hyun runtuh. Semua kecurigaannya, semua teka-teki,
kini terangkai menjadi satu kebenaran yang mencengangkan. Ia merasa dikhianati, hatinya remuk saat Ji-won menghampirinya. Pandangan Soo-hyun penuh amarah dan kekecewaan. Topeng Ji-won telah jatuh, dan kebohongan terkuak di antara mereka. Jeti, selama ini kau membohongiku. Suara Soo-hyun bergetar, penuh kepedihan. Ji-won mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tertahan oleh kemarahan Soo-hyun. Ia merasa seperti boneka yang dipermainkan. Semua momen di rooftop, semua cerita tentang impian, kini terasa hampa. Air mata menggenang di matanya, bercampur dengan rasa marah dan kebingungan. Bagaimana bisa orang yang ia percayai dan mulai ia cintai menyembunyikan kebenaran sebesar ini? Jarak antara mereka mendadak terasa tak terhingga. Namun, di balik badai emosi itu, perlahan muncul rasa kagum yang aneh. Bagaimana bisa seorang CEO muda, dengan segala kekuasaannya, memilih untuk menyamar sebagai siswa? Keberanian dan tekadnya untuk mencari kebenaran, bahkan dengan risiko sebesar ini, membuat Soo-hyun terpaku. Meski ia merasa sakit hati, ia tidak bisa memungkiri kekaguman akan prinsip Ji-won. Kenapa? Bisiknya. Kali ini bukan pertanyaan yang menuduh, melainkan pertanyaan yang mencari jawaban. Pertanyaan yang membuka celah bagi pemahaman, dan mungkin pengampunan. Setelah pengungkapan identitas Ji-won, Soo-hyun mencoba menjaga jarak. Ia menghindari tatapan Ji-won di koridor, berpura-pura sibuk di perpustakaan. Hatinya masih terluka, dan ia butuh waktu untuk mencerna semua. Ji-won merasakan dinding yang Soo-hyun bangun. Ia melihat rasa sakit di mata Soo-hyun, dan itu lebih menyakitinya daripada ancaman bisnis apapun. Jarak fisik tercipta, namun jarak emosional terasa lebih dalam, hampir tak teratasi. Ji-won tidak menyerah. Ia mengirim pesan, meninggalkan bunga di loker Soo-hyun, mencoba bicara di sela-sela kelas. Ia menjelaskan alasan penyamarannya, bukan untuk membenarkan kebohongannya, tetapi untuk menunjukkan betapa pentingnya misi ini baginya. Ia tidak ingin kehilangan Soo-hyun. Suatu sore, Ji-won menunggu Soo-hyun di luar gerbang sekolah. Aku tahu kau marah, katanya dengan suara rendah. Tapi kumohon, dengarkan aku, tekadnya terpancar jelas. Pantang menyerah. Soo-hyun akhirnya berhenti. Ji-won melangkah mendekat. Matanya menatap dalam mata Soo-hyun. Aku jatuh cinta padamu, katanya. Suaranya tulus dan tanpa celah. Bukan sebagai CEO Han Ji-won, bukan sebagai siswa penyamar, tapi sebagai pria yang mengenal Kim Soo-hyun. Aku tahu aku salah, tapi perasaanku padamu adalah hal yang paling nyata. Angin berdesir lembut, seolah membawa bisikan pengakuan itu. Hati Soo-hyun bergetar. Apakah ada ruang untuk cinta di antara kebohongan dan kebenaran ini? Kata-kata tulus Ji-won bergaung di hati Soo-hyun. Ia melihat ketulusan di mata pria itu, rasa sakitnya, dan keberaniannya. Dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya perlahan runtuh. Air mata mengalir. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena kelegaan dan penerimaan. Soo-hyun mengangguk perlahan. Sebuah isyarat bahwa ia mengerti, ia memaafkan, dan ia menerima. Ji-won menghela napas lega, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Kesenjangan di antara mereka akhirnya teratasi. Mereka melangkah bersama, meninggalkan gerbang sekolah yang kini terasa seperti awal baru. Di bawah langit senja yang memerah, Ji-won dan Soo-hyun saling berpegangan tangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, kata Soo-hyun. Tapi aku percaya padamu. Ji-won tersenyum. Aku tidak akan pernah berbohong padamu lagi. Mereka berjanji untuk saling mendukung, apapun rintangan yang mungkin datang. Janji ini bukan hanya sekadar kata, tetapi sebuah ikatan kuat yang terjalin di antara dua jiwa. Dunia mungkin menentang misi Ji-won, dan mungkin akan menguji hubungan mereka. Namun, dengan Soo-hyun di sisinya, Ji-won merasa lebih kuat. Kecerdasan Soo-hyun, ketulusannya, dan kepercayaan yang ia berikan adalah kekuatan terbesarnya. Soo-hyun, di sisi lain, merasa siap menghadapi segala misteri di balik penyamaran Ji-won. Mereka berdua tahu bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun. Kisah CEO yang menyamar kini telah menemukan kekuatan sejati dalam cinta dan dukungan. Setelah janji-janji terucap dan keraguan mereda, keheningan menyelimuti Ji-won dan Soo-hyun.
Mereka berdiri sangat dekat, di bawah langit malam yang bertabur bintang. Dengan gemerlap kota sebagai latar, mata mereka saling mengunci, memancarkan campuran kelegaan, cinta, dan kerinduan yang mendalam. Jantung mereka berdebar serasi, mengalahkan desir angin malam. Jeda ini terasa abadi, penuh dengan harapan dan ketegangan yang manis. Ji-won tidak bisa lagi menahan perasaannya, bertahan di balik penyamaran, menahan diri untuk tidak mengungkapkan cinta. Kini semua tembok itu runtuh. Dengan tarikan napas dalam, ia menangkup wajah Soo-hyun dengan lembut. Soo-hyun menutup matanya, menyerah pada momen itu. Dengan gerakan agresif namun penuh kasih, Ji-won menciumnya. Ciuman itu bukan sekadar sentuhan bibir, melainkan luapan emosi yang tertahan. Rasa bersalah, penyesalan, kelegaan, dan cinta yang membara. Ciuman itu semakin dalam, menyatukan dua jiwa yang telah melalui begitu banyak rintangan. Rasanya seperti janji tanpa kata, sebuah sumpah diam yang mengikat mereka. Di tengah hiruk-pikuk kota yang sunyi, di bawah kanvas bintang yang luas, cinta mereka menemukan jalannya. Itu adalah ciuman yang mengakhiri penantian, mengobati luka, dan memulai babak baru. Bukan lagi CEO dan siswa, melainkan dua hati yang bersatu, siap menghadapi dunia bersama. Pagi itu, Han Ji-won melangkah keluar dari SMA Sowon untuk terakhir kalinya dalam seragam sekolah. Kali ini, tidak ada lagi penyamaran. Di gerbang, ia melihat Kim Soo-hyun menunggunya. Senyum di wajahnya menghalau segala keraguan. Ji-won mengambil napas dalam, merasakan udara kebebasan. Misinya di sekolah telah usai. Kebenaran tentang yayasan mulai terkuak, dan ia siap kembali ke dunia korporat sebagai dirinya sendiri. Ini adalah perpisahan dengan masa lalu, dan salam untuk masa depan yang baru. Beberapa hari kemudian, Ji-won berdiri di puncak gedung kantor Phoenix Group, mengenakan setelan jas mahalnya. Tatapannya tajam dan berwibawa. Namun, kali ini, ada perbedaan mendasar. Di sampingnya, berdiri Soo-hyun, bukan lagi sebagai siswi, melainkan sebagai pendamping yang cerdas dan menginspirasi. Ia tidak hanya menerima identitas Ji-won, tetapi juga menjadi kekuatannya. Mereka berdiskusi tentang strategi bisnis, rencana masa depan, dan bagaimana mereka bisa membawa perubahan positif. Ji-won telah menemukan kembali jati dirinya. Dengan cinta sebagai kompasnya, mereka berjalan keluar dari gedung, tangan saling berpegangan erat. Dunia korporat, intrik politik, dan tantangan yang tak terduga mungkin menunggu mereka. Namun, mereka tidak sendirian. Hubungan yang tumbuh di balik dinding sekolah ini telah menjadi fondasi yang kokoh. Ji-won, sang CEO, kini tidak hanya memimpin perusahaannya, tetapi juga memimpin hidupnya bersama wanita yang ia cintai. Bersama Soo-hyun, ia siap menghadapi setiap badai dan menulis kisah mereka sendiri. Ini adalah awal dari perjalanan yang tak terbatas, dengan cinta sebagai peta dan kekuatan mereka.